Perkenalkan, nama saya Kadis Karafarimau, NIM 21110065, kelas B Prodi Sistem Informasi. Nah, di video kali ini saya akan membuat sebuah database dalam MySQL dengan nama database-nya adalah Love Laundry. Nah, di dalam Love Laundry ada tabel petugas, tabel pelanggan, tabel jenis cucian, dan lain sebagainya. Nah, langsung saja kita masuk ke MySQL-nya. Lalu kita start apa sih dengan MySQL. Oke. Nah, setelah itu kita ke admin. Nah, lalu kita klik di database untuk membuat sebuah nama database. Nah, di sini kita membuat Love Laundry, lalu kita create. Oke, create. Nah, di sini sudah muncul nama yaitu Love Laundry. Nah, di sini kita akan membuat sebuah tabel. Yang pertama itu tabelnya adalah tabel petugas. Sini kita kasih 10. Oke, lalu create. Nah, yang pertama itu adalah ID petugas. Yang kedua nama. Yang ketiga jenis kelamin. Yang keempat telepon. Yang kelima email, alamat. Lalu kita butuh sebuah password. Nah, di sini kita tambahkan password. Oke. Jadi seperti ini. Lalu tipenya ID petugas itu adalah int, nama, tipenya kita pakai teks, jenis kelamin kita pakai varchar. Nah, di sini lebarnya kita kasih 9, telepon kita pakai teks. Emailnya kita pakai teks juga, alamat juga teks, passwordnya juga teks. Kemudian kita pilih oke, auto increment, indeksnya adalah primary. Oke, setelah itu kita save. Nah, jadi tabel pertama yaitu tabel petugas. Dalam tabel petugas ada ID petugas, nama, jenis kelamin, telepon, email, alamat, dan password. Nah, setelah itu lanjut kita buat tabel yang kedua. Nama tabelnya adalah pelanggan. Nah, di sini kita kasih 10 juga. 10, lalu kita create. Di tabel pelanggan yang pertama itu adalah ID pelanggan. Pelanggan, nama, alamat, telepon, email, jenis kelamin, dan sini password. Nah, tipe data ID pelanggannya int, namanya adalah teks, alamat kita pakai teks, telepon
kita pakai teks juga, email teks, jenis kelamin kita pakai varchar, lebarnya adalah 9. Passwordnya kita pakai teks. Oke, lalu di sini kita pilih auto increment, indeksnya adalah primary. Oke, setelah itu kita save. Nah, di tabel pelanggan ada ID pelanggan, nama, alamat, telepon, email, jenis kelamin, dan password. Oke, selanjutnya kita buat tabel transaksi. Tabel sorry, sabar, database. Oke, sabar, database laundry. Nah, di sini kita buat jenis cucian, kita kasih 6, lalu kita create. Oke, yang pertama itu adalah ID jenis cucian, ID jenis cucian, yang kedua nama, harga, nah ID jenis cucian, nama, harga. Nah, nama kita pakai tipe datanya adalah teks. Lalu di sini kita pakai increment, indeksnya adalah primary. Oke, setelah itu kita save. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tambah lagi satu tabel, yaitu transaksi. Database ya, transaksi. Sini kita kasih 10. Oke, lalu kita create. Nah, dalam tabel transaksi yaitu ada ID transaksi, tanggal terima, ID petugas terima, ID petugas terima, tanggal serah, ID petugas serah, ID transaksi, tanggal terima, ID petugas terima, tanggal serah, ID petugas serah. Nah, di sini tanggal terima dengan tanggal serah kita pakai tipe data date. Setelah itu kita uraikan, lalu sabar. Nah, di sini kita pakai auto increment, indeksnya adalah primary. Lalu kita klik save.
save. Nah, jadi petugas oke. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi satu tabel. Sorry, di sini. Sabar. Mana tadi? Tabel transaksi. Oke. Di struktur. Nah, di sini satu. Sabar ya. Nah, di sini adalah status. Maaf. Status tipe datanya teks. Oke. Setelah itu kita save. Nah, sini sudah muncul. Sabar. Cek dulu. Status. Di sini baru save. Oke. Ada error. Sabar. Kita change lagi. Oh iya, sabar. Kita kembali struktur. Di sini tabel statusnya kita change. Sudah. Status teks. Bukan. Save. Nah, sorry tadi ada kesalahan. Lalu kita tambahkan lagi dua. Sorry. Nah, di sini ID pelanggan dengan catatan. Catatan kita kasih teks. Catatan kita kasih teks. Lalu save. Oke, di sini sudah ada tampilan ID pelanggan dan catatan. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi satu, yaitu NIK. Sabar. NIK. Tipe datanya kita pakai varchar. Lalu panjang karakternya adalah 16. Lalu kita pilih 0, lalu save. Karena indeks dia bisa kosong kalau kita pilih 0. Nah, setelah itu kita save. Oke, di sini sudah tampil. Nih. Oke, lanjut. Setelah itu kita klik di Love Laundry untuk menambahkan satu tabel, yaitu tabelnya ada dengan nama detail transaksi. Di sini 4, lalu kita create. Yang pertama adalah ID detail
transaksi transaksi ID detail transaksi. Yang kedua ID jenis ID jenis cucian, lalu berat dan harganya beratnya kita hitung per gram, per harga. Oke, jadi di sini semuanya adalah ini. Lalu harga di sini kita pilih auto increment, indeksnya yaitu primary. Lalu kita save. Nah, di dalam tabel detail transaksi ada ID detail transaksi, ID jenis cucian, berat, dan harga. Lalu kita tampilkan lagi satu, yaitu after ID transaksi. Oke, lalu kita go. ID transaksi tipe datanya ini tidak primary key, lagi karena dia bisa menduplikasi. Nah, setelah itu kita save. Oke. Nah, ini adalah rancangan tabel yang standar. Oke, selanjutnya kita mengisi data. Yang pertama itu adalah tabel master, yaitu petugas. Lalu kita insert. Oke, ID petugas, nama petugasnya misalkan Tinus Maku, jenis kelaminnya laki-laki, telepon 6245 sabar, 01/4/1 Oke. Lalu emailnya, sabar kita lihat. Tinus Maku, tinusmaku@gmail.com. Alamatnya Naibonat. Passwordnya 1. Oke. Yang kedua itu Susana Mia, jenis kelaminnya perempuan,
teleponnya 628133 6281239239200313. Oke. Emailnya susanamia@gmail.com. Alamatnya Oesau. Oke, passwordnya 2. Nah, setelah itu kita go. Oke, jadi ini adalah kita sudah menginsert tabelnya. Coba kita lihat struktur. Sabar, petugas. Nah, di sini sudah ada 2. Lalu yang kedua kita masuk ke pelanggan. Oke, lalu insert pelanggan, insert. Nah, nama yang pertama di sini adalah Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Oke. Alamatnya Kayu Putih. Email Siti Nurbaya @gmail.com. sitinurbaya@gmail.com. Jenis kelamin perempuan. Passwordnya kasih 2. Yang kedua Fernando Longa. Alamatnya Kelapa 5. Telepon ini 628339220120. Emailnya fernandolonga@gmail.com. Oke, jenis kelaminnya adalah laki-laki. Passwordnya 3. Oke, coba kita lihat kembali. Tadi di sini kan yang belum ada yang kita isi. Nah, di sini teleponnya belum kita isi. 62821455192273. Oke, mantap. Nah, setelah itu kita lihat kembali. Oke, setelah itu kita go. Nah, di sini sudah ada 2. Nah, setelah itu kita lanjut ke jenis cucian, lalu kita insert. Di jenis cucian
Yang pertama adalah kemeja putih. Kemeja putih harganya kita kasih 100 gram, 100.000 rupiah, 100 gram, sorry. Kemeja berwarna, kemeja berwarna harganya 150. Oke, setelah itu kita go sama, kita lihat lagi jenis cucian. Di sini sudah ada dua, yaitu kemeja putih dan kemeja berwarna. Satunya kemeja putih, duanya kemeja berwarna. Lalu kita tambahkan lagi jenis cucian, kita insert di sini. Baju kaos harganya 100.000 rupiah. Yang kedua adalah handuk harganya kita kasih 200. Lalu kita kita lihat di sini sudah ada 4. Lalu kita tambahkan lagi jenis cuciannya, sabar, insert. Di sini kita kasih jasnya itu adalah mahal, jadi di sini kita kasih 10.000. Jas 10.000. Di sini kita pakai spraynya kita kasih harga 500. Lalu kita lihat lagi sudah 6. Lalu kita tambahkan lagi 2. Di sini kita kasih selimut harganya 3.000. selimut 1.000. kaos kaki oke, harganya 25. Nah, lalu kita oke, cukup. Sudah ada 8 barang. Setelah itu kita coba isi manual dulu. Itu kita klik transaksi, lalu insert. Sabar, di sini pakai tanggal ini. Oke, lalu petugasnya kita kasih 1. Tanggal saranya belum ada karena belum ada yang mengambil. Sebenarnya di sini kita pakai 0, jadi kita keluar untuk klik di pelanggan, bukan transaksi, sabar, struktur. Nah, tanggal serah, ID petugas serah dan status itu harus 0. Jadi di sini
kita pilih 0, sabar, add, lalu kita save. Oke, sudah. Lalu kita klik di transaksi, kita kembali ke insert. Nah, setelah itu lanjut kita masukkan tanggal. Tadi petugas terima itu kita kasih 1, lalu di sini sabar, itu di sini sabar, diterima sabar, ID pelanggan adalah 1, catatan kita kasih kosong karena tadi kita sudah pakai 0. Oke, nicknya juga 0. Sabar. Lalu di sini kita pakai lagi tanggal terima 2. Jadi lalu statusnya sabar, statusnya diterima, statusnya kita kasih kosong. Lalu ID pelanggannya kita kasih 2. Sama kita lihat kayaknya di sini catatannya kita kasih kosong. Di sini juga statusnya diterima. Oke. Status diterima di pelanggannya 2. Nah, setelah itu kita go. Oke, insert draw in, masih ada salah, sabar, coba lihat kembali. Ada yang error, sabar, coba kita pakai kembali, sabar ya guys. Di sini kita kasih 1, lalu di sini diterima. Ini pelanggannya 1, catatannya tidak ada. Sabar, 1. Catatannya kita kasih kosong. Lalu di sini statusnya kita kasih kosong, sabar guys. ID pelanggan, sabar, sorry. Di sini yang kedua tuh kita kasih 5, di sini kita kasih 2, di pelanggannya kita kasih 2 juga, 2. Oke, sudah. Lalu kita go. Nah, ada error warning connecting transaksi ID petugas. Sabar, sorry ada salah tadi. Coba kita ulang. Di sini pakai tanggal 5, ID petugasnya kita kasih 1, di sini kita kasih kosong. ID petugas atau serah. Nah, di sini masih ada kesalahan. Tanggal serah. Sabar. Oke, di sini diterima. Di pelanggannya 1. Sabar.
kita lihat satu-satu. Oke, sudah. Setelah itu kita go. Error voucher, coba kita transaksi diterima. Oke, benar. Statusnya sabar. Nah, setelah itu kita masuk ke detail transaksi, lalu kita insert. Nah, di sini ID transaksinya 1 beratnya 2, harganya 200. Kan sabar, transaksi di sini transaksinya sabar ya. ID transaksi masih di nomor 1, cuciannya 2. Nah, di sini 300 karena yang kedua tadi adalah 150, jadi kali 2 jadi 300. Oke. Nah, setelah itu kita go. Oke, seperti ini detail transaksi. Nah, di sini 200 300. Nah, sudah selesai sekarang. Oke, sahabat. Oke, selanjutnya kita akan membuat webnya. Nah, pastikan Apache dan MySQL dalam keadaan aktif. Apache adalah web servernya, sedangkan MySQL adalah dia punya database-nya. Nah, cara pertama yang kita lakukan yaitu kita buka folder C, lalu ke exam, lalu kita pilih htdocs. Nah, di dalam htdocs kita membuat sebuah folder, lalu foldernya kita beri nama Love Laundry. Oke. Lalu kita tambahkan folder mpdf. Oke. Kita lihat dokumen mpdf. Oke. htdocs Love Laundry. Oke, lalu kita tambahkan di dalam sini. Sabar, kita tunggu. mpdf ini untuk membuat laporan. Oke, setelah itu selanjutnya sudah jadi. Lalu selanjutnya kita hubungkan dengan Visual Studio Code. Langsung saja kita masuk. Nah, pilihan awalnya seperti ini, sabar. Di sini ada 2. Nah, sabar. Oke, setelah itu kita pilih file,
sabar, file, lalu ini open more. Setelah itu kita masuk di sabar, Acer, Acer, mana tadi, htdoc, offline, sabar, sorry, sabar, kenapa dia tidak bisa kalau kita simpan? Sabar, coba ulang, file, add folder, salah tadi memang. Lalu sabar, agak lama, Acer, htdocs, offline. Oke, lalu kita add. Yes. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Sabar. Oke. Nah, di Love Laundry ini kita buat lagi satu folder, yaitu kita sabar, kasih nama dengan petugas. Oke, bentar. Sudah ada. Nah, jadi di sini sudah ada 3 folder, yaitu Love Laundry, MPDF, dan petugas. Sementara untuk pengunjungnya kita tidak usah buat dan tetap karena dia sudah berada di depan sini, atau kita buat folder pengunjungnya. Sabar, buat saja pengunjung, oke, pengunjung, lalu kita enter. Nah, dari sini sudah ada pengunjung. Sekarang kita akan membuat admin. Lalu kita buka di petugas, pastikan anak panahnya turun ke bawah sini. Kemudian kita buat file, new file. Oke. Nah, seperti ini. Sabar. Lalu filenya ini kita simpan, save as. Kita simpan di dalam sini. Taruh petugas. Ini index.php. Ininya kita ganti dengan PHP. Oke. Setelah itu kita save. Nah, seperti ini.
Oke, baik. Setelah itu kita ambil scriptnya di dokumen script. Oke, ini navbar. Nah, oke, lalu kita kembali ke sini, lalu letakkan di sini. Nah, setelah itu kita save all. Nah, jadi kita akan membuat menu-menunya. Di sini kita akan ganti, dan di sini kita ganti dengan petugas. Pelanggan salah, jenis cucian. Jenis cucian, transaksi, tambahkan logout. Nama-nama file ini berada di petugas, indeksnya terbuka. Semuanya ini ada di petugas. Nah, setelah itu di sini kita buat jadi petugas. salah maksudnya di sini. Petugas.php. Petugas.php, pelanggan.php, pelanggan.php, jenis cucian.php, transaksi.php. Oke, yang logoutnya kita biarkan saja. Nah, setelah itu kita file lalu save all. Oke, di menu navbar ini di sini kita ganti dengan Love Laundry. Untuk jalankan kita ketik mana tadi? Kita ketik localhost Love Laundry. Oke, enter. Nah, di sini sudah muncul
navbarnya petugas pelanggan jenis cucian transaksi logout. Dan di sini kita belum mengaktifkan atau terhubung ke internet. Nah, kita kembali ke Visual Studio Code. Oke. Kemudian kita akan membuat halaman-halaman yang lain. Nah, kita akan tinggal save as saja. Oke. Save as. Sini kita ganti dengan petugas.php. Oke. Lalu file save as pelanggan dot php. Save as tugas pelanggan jenis cucian ber-PHP. Save. Sabar. Transaksi. Save as transaksi dot php. Save. Oke. Nah, setelah itu coba kita jalankan, coba kita hubungkan ke internet. Oke, sabar. Oke, jadi kita lihat setelah kita menghubungkan ke internet, kita lihat. Nah, petugas dia akan muncul di sini, petugas pelanggan dia muncul pelanggan di sini, jenis cucian dia muncul jenis cucian di sini, transaksi logout. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita kembali ke visualnya. Oke, setelah itu kita lanjut buat lagi satu halaman di luar tabel Love Laundry sini. File, ini file. Oke. Nah, setelah itu kita ambil scriptnya di dan koneksi dan ke dalam database. Oke, buka. Lalu kita masuk, copy kembali ke dalam sini. Nah, di sini root, nama database-nya kita ganti dengan Love Laundry. Oke. Coba kita kembali. Oke. Nah, setelah itu kita save as. Nah, di sini oke, ganti dengan konektor .php, lalu save. Sabar. Nah,
Setelah itu nama database-nya kita ganti dengan Love Laundry. Love Laundry. Setelah itu kita ke tabel selanjutnya yaitu petugas. Lalu di bagian bawah tabel petugas, di sini kita ganti pengolahan data petugas. Oke. Nah, jadi di bawah sini kita akan mengisi datanya. Lalu kita hapus dulu. Sabar. Oke, setelah itu kita masuk ke file, lalu kita ke dokumen, scriptnya sabar, display tabel dinamis. Oke, kita Ctrl C, Ctrl V, C. Oke, setelah itu kita copy di sini. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu di sini judulnya kita ganti, yang pertama adalah nomor, coba nama, jenis kelamin, telepon, alamat. Oke. Nah, setelah itu di sini kita ganti lagi, sabar. Oke. Di sini kita ganti yang ganti jenis kelamin, nama, jenis kelamin. Oke. Jenis kelamin, telepon, email, terakhir alamat. Oke. Setelah itu di sini from, lalu di sini kita ganti dengan petugas. Lalu di bawah sini variabel no sama dengan
1.com. Select from petugas. Nah, jadi di kolom sini kita ganti lagi server no plus. Oke. Lalu di bagian atasnya kita panggil server. Di sini php include connector.php. Lalu ada kesalahan di sini. Oke. Jadi seperti ini. Tidak ada titik. Sabar. Nah, setelah itu coba kita jalankan untuk php. Coba kita lihat. Oke, petugas. Sabar. Ada kesalahan. Localhost php ini admin. Oke. One sabar, mungkin ada kesalahan sedikit. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita kembali ke sini. Nah, setelah itu kita masuk ke tabel ke pelanggan. Oke. Sebelumnya kita copy dulu script yang ini. Sorry, kesalahan. Nah, lalu kita ke pelanggan. Sorry. Nah, seperti ini jadi. Lalu di sini kita ganti dengan nama pelanggan. Pelanggan. Di sini juga from pelanggan. Oke. Pelanggan server. Oke. Si pelanggan from pelanggan. Nah, di sini juga kita ganti dengan pelanggan. Pelanggan. Oke, Ctrl S. Nah, setelah itu coba kita lihat kembali di sini di pelanggan. Oke. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke Visual Studio Code. Berikutnya ke jenis cucian. Sabar. Nah, setelah itu kita kembali ke sini, lalu copy, lalu kembali ke jenis cucian. Jenis cucian. Control. Nah,
Di sini kita ganti jenis cucian. Di sini kita ganti lagi nama dengan nama jenis cucian. Lalu di sini jenis cucian harga. Jadi yang ini dihapus saja. Oke, aksinya kita tetap pakai. Nah, nomor jenis cucian harga aksi. Lalu di sini kita ganti dengan jenis cucian. Oke. Lalu di sini juga kita ganti nama harga. Yang lainnya kita hapus. Coba. Oke. Nama harga. Oke, setelah itu kita Ctrl S, lalu kembali ke sini, lalu kita ke jenis cucian. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu kita kembali ke sini. Oke, lanjut. Setelah itu kita masuk ke tabel transaksi. Nah, sebelum masuk tabel transaksi, kita ke sini, lalu kita copy dulu. Oke, transaksi yang ini kita cut dulu. Oke, setelah itu bagian sini kita ganti. Sabar, masih ada kesalahan. Lalu kita masuk ke transaksi, lalu ganti pelanggan. Lalu kita ke transaksi, Ctrl A, Ctrl ya. Oke, lalu di sini pertama kita masukkan tanggal terima. Yang kedua, petugas terima. Petugas penerima. Kita ganti dengan tanggal ambil saja. Ambil. Oke. Ini petugas yang menyerahkan. Lalu pelanggan kita copy dulu. Pelanggan status
catatan, enter. Ini yang terakhir adalah aksi. Oke. Nah, ini adalah ringkasan transaksi. Masing-masing transaksi ada detailnya. Nah, lalu kita akan menambahkan lagi satu bagian di depan sini, yaitu adalah uraian. Oke, seperti itu. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, from pelanggan di sini kita ganti dengan transaksi. Oke. Sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tambah lagi. Oke, kontrol V. Nah, yang awal ini kita kasih server ID, tanggal terima. Yang kedua ID petugas serah. ID petugas terima. Yang ketiga tanggal serah. Yang keempat ID petugas serah. Yang kelima catatan. Yang keenam ID pelanggan. Di sini status, di sini catatan. Nah, ini kita ganti pakai nick. Oke. Kita hapus. Di sini kita tambahkan lagi satu. Ini sahabat, ada kesalahan sahabat. Oke, yang ini C lalu V. Ini kita ganti dengan uraian. Oke, jadi seperti ini transaksi. Server form transaksi, pengolahan data transaksi, transaksi. Nah, apakah error? Coba kita lihat. Oke, masih ada error di bagian nick, sahabat. Kita masuk, tadi ada kesalahan di sini. Nah, oke, di sini nicknya kita pakai huruf kecil, nick. Lalu kita masuk kembali. Nah, jadi
seperti ini. Oke, jadi sudah selesai. Yang terakhir kita masuk ke uraian. Skripnya ketika kita klik di uraikan, dia akan terbuka satu halaman baru. Dia akan kirim parameter. Nah, langsung saja kita masuk. Oke. Setelah itu di sini ganti sama dengan tutup kurung uraian oke, seperti ini. Nah, sekarang dia akan terbuka satu halaman baru. Berarti kita harus buat satu halaman lagi, yaitu klik file, new file. Oke, setelah itu klik file, save as. Nah, di sini kita ganti namanya dengan detail transaksi.php. Dia berada di petugas. Nah, setelah itu kita cari PHP. Oke, kita save. Nah, dari sini sudah ada detail transaksi. Nah, setelah itu kita mau copy saja salah satu dari sini. Sabar. Lalu kita ke detail transaksi, kita copy masuk ke dalam sini. Oke. Lalu di transaksi sini kita ganti dengan detail transaksi .php. Oke. Setelah itu di sini kita kasih key, misalkan sama dengan jadi yang ini kita ganti dengan ID transaksi. Sini kita ganti dengan detail
transaksi detail transaksi detail transaksi where id transaksi like nilai sama dengan sahabat. Lalu di bawah sini itu nilai sama dengan get kurung siku key titik com. Oke, lanjut. Setelah itu kita kembali ke sini, kita refresh. Nah, jadi hasil akhirnya seperti ini. Jadi hanya ini yang bisa saya buat dalam video ini. Sekian dan terima kasih.